Halo, dengan Bang Review di sini. Pura-puranya lagi gaming ya. Padahal enggak ya, mau baca skripnya ini ya. ROG Phone 6 ya. Jadi smartphone ini dikhususin buat para mobile gamer hardcore. Pokoknya yang hobinya gaming, game berat, game dengan grafik yang intensif, wajib pakai smartphone ini ya. Karena sangat mendukung untuk kegiatan tersebut. Pertama karena chipsetnya yang diusung adalah chipset Android terkencang saat ini ya, pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 ya, pakai plus ya, itu yang terbaru ya. Kedua adalah terdapat air trigger yang ada di atas sini ya, udah pada tahu ya, merupakan fitur ikoniknya ROG Phone, kepake buat nambah ergonomi ketika gaming. Yang ketiga adalah tampilannya gamers banget ya. Ya silahkan dilihat aja di bagian belakang sini ya. Ada RGB yang bisa kelap-kelip ya. Sangat fancy banget ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah smartphone dengan harga mulai dari 11 juta ya? Ya, 11 juta kembali 1000, layak beli. Begini reviewnya. Jadi pengalamanku sama ROG Phone, terakhir aku jajal si ROG Phone 3 kalau nggak salah ya. Kalau ROG Phone 5 aku skip ya. Tahun lalu ya, rilis ya. Dan sekarang udah ada yang versi 6 aja. Jadi yang pasti adalah seperti yang aku bilang ya, mengusung chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Skor Antutunya 1 juta ya. Wow. Gede banget ya, massive, besar. Jadi ini merupakan smartphone terkencang yang pernah aku jajal ya, setelah si Galaxy Fold 4 yang waktu itu juga pernah aku review ya. Kalau Galaxy Z Fold 4 kan pakai ya sama chipsetnya, tapi skor Antutunya 900 ribuan ya. Nah, kalau dibandingin sama pendahulunya, jadi improvement apa yang ditawarin? Jadi selain chipsetnya tadi, ROG Phone 6 juga mengusung refresh rate yang lebih gede ya. Sekarang refresh rate-nya 165 Hz. Kalau yang duluan 144 Hz ya di ROG Phone 5. Dan sekarang juga ini ya, ada water resistant IPX4. Nah, sedikit downgrade adalah pada sektor kameranya ya. Jadi besaran megapiksel beberapa kameranya menurun ya. Kamera utamanya kini 50 MP bukan 64 MP. Begitu pula kamera depannya kini 12 MP bukan 24 MP. Kemampuan maksimal perekaman video di kamera utama tetap nyampe 8K ya, tapi hanya di 24 fps bukan 30 kayak dulu ya. Tapi untuk sensor kamera utama, kalau aku cek di situsnya Asus ya, sensornya kayaknya sih lebih baru ya. Apakah mungkin image quality-nya lebih baik? Aku nggak tahu ya, karena aku kan nggak pegang ROG Phone 5 juga yang bisa aku compare ya. Tapi yang pasti adalah hasil capture kamera-kameranya overall aku ya cukup happy lah. Guys, makanya pakai topi ya biar nggak hujanan. Tes kameranya si ROG Phone 6. Sektor body ya, jadi sayangnya nggak banyak yang berubah dari dulu desainnya ROG Phone ya, gitu-gitu aja ya. Dari segi ergonomi emang cukup nyaman digenggam sih, kan tujuan utamanya smartphone gaming salah satunya emang di situ ya. Tapi buatku pribadi ya aku bosan aja yang lihat penampakannya yang kurang fresh ya, karena desainnya masih mirip kayak yang dulu-dulu ya. Kalau material body tetap premium, belakangnya Gorilla Glass 3, depannya Gorilla Glass Victus. Samping-sampingnya aluminium. Sedikit komplainku adalah pada bagian bawah sini ada cap kode-kode apa sih? Ini nggak tahu ya.
ini apa sih sebutannya? Menurutku bikin tampilannya jadi jelek ya. Yang aku impress adalah layarnya mengusung refresh rate yang tinggi banget ya, 165 Hz. Ini udah kayak monitor gaming high end ya. Dan menurutku overkill untuk disematin di smartphone, karena ya game-game berat kelas AAA mobile game ya umumnya kan cuma menawarkan FPS ya 60-an ya paling ya. Yang pasti sih refresh rate layar yang tinggi kayak gini emang nikmatnya buat ngejalanin game-game dengan frame rate yang at least di angka 60 ya. Motionnya bakal kelihatan super smooth ya. Performa gaming intinya sangat mumpuni, jadi mau gaming game Android dengan opsi grafik mentok kanan ya monggo ya. Mau ngegame pakai emulator macam-macam juga aku rasa recommended, walaupun aku nggak jajal sih. Bahkan ada fitur X mode ya. Kalau diaktifin akan selalu mengoptimalkan network refresh rate yang selalu di set tinggi, sama peningkatan sensitivitas dan kepresisian touchscreen-nya yang bertambah ya. Namun tentu dengan baterai yang lebih boros kalau diaktifin. Aku selama pemakaian lebih prefer yang warna orange ini ya. Jadi aku tes 3 gaming game berat dengan berbagai genre ya. Apalagi kalau bukan yang pertama game MOBA, yaitu Wild Rift. Game favoritku ya. Pada opsi grafik mentok kanan, grafik custom super high ya. FPS-nya 60, performanya stabil, peningkatan suhu masih cukup nyaman di tangan. Apex Legends pada grafik Ultra HD, frame rate juga di Ultra which is 60 fps ya. Overall stabil, namun peningkatan suhunya mulai kurang nyaman. Saranku bisa diturunin frame rate-nya ke high biar lebih adem ya. Jadi kalau di Apex Legends frame rate high itu equal to 50 fps ya. Dan motionnya masih kelihatan smooth kok. Ya, Genshin Impact aku iseng pilih graphic quality di highest ya dengan FPS 60. Ini opsi paling mentok, tok ya. Performanya ternyata mostly masih stabil. Wow. Ya ada sedikit stutter tapi jarang sih. Dan rasanya panas ya. Panas cuy, suhunya nyampe 46 derajat bahkan lebih seingatku ya. Saranku diturunin aja ke graphic quality medium, tapi FPS-nya di set ke 50-an aja lah, biar lebih adem. Ya intinya smartphone ini emang super kenceng ya, grafik mentok kanan ya ayo-ayo aja, tapi pasti peningkatan suhunya juga akan nambah. Tapi good news-nya adalah peningkatan suhu di sini terdistribusi dengan baik ya. Jadi pada bagian belakang hangatnya cenderung merata, begitu pula di layarnya. Panasnya tidak terpusat pada satu titik doang ya. Dan peningkatan suhunya cenderung disalurkan pada area tengah di sisi kanan dan kiri frame-nya ya. Sini sama sini. Di tengah aja ya. Kalau di pinggir-pinggir dekat air trigger-nya tidak panas. Ya hangat lah. Yang pasti sih berdasarkan pengalamanku dengan si Galaxy Fold 4 ya, chipsetnya kan samaan. Peningkatan suhunya emang lebih adem daripada Snapdragon 8 Gen 1 yang tanpa plus ya. Dulu aku udah nge-review smartphone dengan chipset tersebut, smartphone flagship. Semuanya panas ya, panasnya nyelekit, nggak nyaman buat gaming. Kalau di sini tidak ya, karena yang versi plus aku rasa emang beneran lebih adem. Ya terbukti ya aku gaming Wild Rift dengan opsi grafik performance 60 fps dengan durasi hampir 5 jam ya, dan aku betah-betah aja ya. Tumben aku betah gaming di kayak ginian ya. Biasanya aku kalau gaming kan di tablet. Ya aku betah-betah aja karena peningkatan suhunya masih wajar, dan itu adalah pemakaianku paling intens di smartphone ini. Dan battery life yang aku dapetin nyaris seharian ya, tepatnya 23 jam. Itu pun baterainya masih sisa 5%. Intinya sih kalau kalian adalah seorang yang mengutamakan visual grafik yang eye candy, pengennya selalu mentok kanan, silahkan beli juga aksesorisnya ini ya, fan-nya ini ya. Biar lebih PW tangannya, biar tidak kepanasan ya. Dan kalau aku pribadi ya grafik medium atau mungkin high udah cukup ya untuk mobile gaming ya, nggak perlu mentok kanan lah. Oh ya, air triggers ya, ini wajib aku bahas juga karena kedua tombol atau tepatnya apa sih ini istilahnya, ultrasonic button ya, sangatlah membantu ketika gaming karena responsif, feel-nya ketika disentuh juga sangat satisfying ya feedbacknya ya. Ketika nge-Apex Legends, jadi tombol yang kiri aku manfaatin buat ngeker atau nge-scope, dan yang kanan buat melompat ya. Aku rasa lebih praktis dan lebih gegas daripada kudu mencet tombol di layar ya, menyentuh tombol di layar. Dan fungsi lainnya selain disentuh yaitu bisa juga di swipe, di slide, dan macam-macam. Bahkan dari tiap-tiap fungsi tersebut terdapat sub pilihannya lagi ya, ada opsi makro, opsi aiming via gyroscope, tap auto repeat, dan lain-lain lainnya. Intinya customisasi dan posibilitasnya banyak banget ya. Via air triggersnya ini guna mendukung kegiatan gaming agar lebih ergonomis yang berujung pada GG Easy ya. GG Easy. Ya cah gamer mesti ngerti ya GG Easy itu apaan ya. Wajib dijajal ya air triggernya ya.
Dan selain itu ada juga yang namanya motion control ya, yang fungsinya ya mirip kayak air trigger tadi tapi customisasinya lebih minimalis. Jadi untuk jalaninnya tentu pakai gerakan-gerakan motion kayak gini ya. Cukup reliable sih untuk dieksekusi, tapi aku rasa lebih PB pakai air trigger saja lah. Lebih presisi menurutku ya. Dan ada satu lagi fitur yang menarik dan worth mentioning ya, yaitu bypass charging. Jadi ketika kita lagi ngegame kemudian dicolok ke chargernya, kita tahu kalau lagi ngegame terus kita ngecas pasti smartphone-nya jadi ikutan tambah panas ya. Tapi dengan bypass charging tentu tidak ya. Karena fungsinya adalah aliran listrik yang masuk hanya akan dipasok ke smartphone-nya aja agar tetap hidup ya, tidak ikutan ngecas baterainya. Jadinya suhunya tidak nambah ya. Mau ngegame terus sampai lebaran ya monggo ya, tinggal dicolok aja terus pakai fitur bypass charging ini. Intinya via Game Genie-nya ini banyak banget fitur-fitur lainnya yang mendukung kegiatan gaming. Menurutku komplit banget. Para hardcore mobile gamers pasti bahagia ya. Dan tak lupa ada RGB-nya ya, seperti yang aku bilang tadi ya. RGB-nya ini fungsinya buat pamer ke bocil ya. Ya buat kosmetik aja ya, buat cakep-cakepan ya. Buat hiasan lah. Gimmick. Tapi hati-hati ya, nanti kamu ngegame di tempat umum ada klip-klip kayak gini, bocil-bocil pada deketin kamu ya. Nanti HP-nya direbut, kan repot ya. Habis itu fitur-fitur esensial lainnya ada fingerprint sensor yang cukup gegas. Kalau face unlock ya rada struggle di tempat minim cahaya ya. Durasi ngecas tergolong cukup cepat dari kondisi baterai 5% hingga 53% butuh waktu 24 menit sampai full butuh waktu total 55 menit. Oke, ROG Phone 6 ya. Jadi smartphone ini menurutku target pasarnya segmented ya, niche market ya. Peruntukannya tentu buat para mobile gamer hardcore ya. Kalau gamer casual ya mending pakai HP mid-end ke atas atau apalah, atau pakai flagship yang lain ya, udah cukup ya. Toh HP standar zaman now performanya juga kencang-kencang sih. Kalau aku pribadi sih sebenarnya nungguin Asus ngeluarin tablet gaming ya. Udah bikin belum sih? Kayaknya belum ya, aku cek di situsnya nggak ada soalnya. Tablet dengan ukuran 8 inch-an ya, kayak iPad mini, tentu lebih enak digenggam ya. Dan lebih adem juga pastinya, karena kan permukaan bagian belakangnya lebih luas ya. Kasih aja body full metal, dikasih air trigger juga ya. Tapi untuk sektor kamera dikasih kamera yang biasa-biasa aja lah, kameranya satu aja di belakangnya. Karena ya foto-foto pakai tablet juga rasanya kan aneh ya. Fokusnya di gaming aja ya. Prediksiku bakal laris manis. Silahkan dicoba aja. Asus. Ya wes gitu aja ya videonya. Terima kasih udah nonton reviewnya. Silahkan sub juga channelku satunya Pengabdi Apple kalau kalian demen ya sama produk-produknya Apple. See you.